Pak Iwan, saya dengar Bapak ini gelarnya ditambah LC, benar nggak Pak? Bukan. COVID-19. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di sebuah tempat, pangkalan utama TNI AL yang ada di Dermaga Ujung, Surabaya. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bertemu dengan Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Beliau berkantor di sini dan kita bisa lihat bersama di belakang saya ada sebuah kapal perang. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau mengenai bagaimana kita mengelola pertahanan kita, terutama pertahanan di laut, di wilayah kerja Komando Armada 2. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ayo kita. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Laksamana, apakah terkait sepanjang COVID ini berlangsung, itu mengurangi patroli kita, Pak? Mengurangi frekuensi dan jumlah? Enggak ya, Pak? Tidak. Hanya, ya? Nah, ini kebijakan Bapak Kasal yang sangat sense of crisis-nya yang betul-betul bagus. Beliaunya menyampaikan demikian. Dan sudah dilaksanakan ini. Contoh, satu operasi yang keluar negeri, ini yang seharusnya mendapat undangan dari pemerintah Rusia. Salah satu kapal perang kita untuk melaksanakan kegiatan di Vladivostok itu dibatalkan. Karena ini ya, karena COVID, juga, betul, sehingga anggaran digunakan untuk refocusing untuk kegiatan melawan COVID. Yang keduanya, KRI Bima Suci, kapal layar kebanggaan kita, yang membawa taruna kurang lebih 112 taruna, dengan personil seluruhannya kurang lebih 226, yang seharusnya berlayar ke luar negeri sampai Korea, Jepang, kemudian ke Vladivostok juga muter. Ini dirubah dari beliaunya, dilaksanakan di dalam negeri. Jadi nggak pergi keluar ya Pak? Betul, sehingga anggaran yang ada itu digunakan untuk refocusing, melawan COVID ini. Kemudian latihan puncak TNI AL, Armada Jaya. Nah ini seharusnya inilah merupakan tolak ukur bagaimanakah keberhasilan pembinaan unsur-unsur yang ada di personil dan juga unsur-unsur yang ada di TNI AL ini terlihat. Nah, tapi dengan adanya COVID ini, beliaunya memberikan kebijakan dan perintah untuk AJ atau Armada Jaya ini dibatalkan. Harusnya kapan Pak Armada Jaya? Bulan Juni kemarin dilaksanakan, 2021 ini dilaksanakan, tetapi dari beliaunya diputuskan untuk nggak dilaksanakan. Jadi nggak jadi dilaksanakan. Betul, dan kita hanya melaksanakan kegiatan untuk internal Angkatan Laut yang hubungannya adalah untuk meningkatkan kemampuan tempur. Gitu. Pak Iwan, untuk men-tracing, kita kan tidak tahu ya siapa kena siapa. Bagaimana upaya Ko Armada 2 untuk men-tracing, terutama anggota? Apakah secara berkala mereka di swab antigen atau bagaimana Pak ini? Betul, bahwa sesuai dengan aturan sebenarnya seperti PPKM darurat begitu, maka kalau misalnya ada satu orang, contoh misalnya dalam ruangan ini ada satu orang yang kena, maka nantinya kita akan tracing mereka dengan siapakah mereka berinteraksi. Minimal satu orang 15 orang untuk di tracingnya semuanya. Sehingga nanti semua itu akan dilaksanakan swab antigen, dicek semuanya, terutama juga keluarganya. Dari situlah nanti kita akan mengetahui sampai sejauh mana penyebaran yang ada. Tapi di kapal-kapal perang kita ini tracingnya dilakukan secara kontinu berkala atau tergantung kasusnya Pak? Nah begini, sama juga di kesatrian, di gedung-gedung begitu, kalau di kapal salah satu ada yang kena. Maka dia langsung diistirahatkan, diisomankan di tempat yang kita tentukan tadi, samakan tadi itu di Denmaga, dan yang lain-lainnya kita laksanakan swab. Antigen, betul, antigen. Kalau misalnya swab antigen masih kok ada gejalanya, nggak yakin, kita PCR. Betul, kita PCR. Nah, contoh adalah kemarin pada saat KRI Bima Suci akan berlayar, mereka dikarantina selama kurang lebih
2 mingguan. Gitu ya Pak ya. Tujuannya adalah jangan sampai interaksi dengan orang lain karena dia akan melaksanakan pelayaran yang lama. Terus kalau misalnya nanti terkena, bahaya. Ya. Alhamdulillah selama 2 minggu itu mereka dalam keadaan sehat sehingga sampai sekarang pelayaran tidak ada laporan berkaitan dengan terpaparnya COVID. Gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan Pak ya, Pak Iwan, selama proses pandemi ini praktis sebenarnya latihan perang ditiadakan ya Pak? Tetap dilaksanakan. Oh, latihan perang tetap? Tetap dilaksanakan karena memang makanya tadi saya sampaikan ada operasi laut sehari-hari, juga ada operasi tempur. Nah kita melaksanakan terus kegiatan terus. Tapi tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah untuk kita agar tetap kemampuan kita akan tetap terasah, begitu, sehingga sewaktu-waktu kalau diperlukan kita masih bisa menggunakannya dengan baik. Gitu. Pak Iwan, saya dengar Bapak ini gelarnya ditambah LC, benar nggak Pak? Bukan. COVID-19. Betul. Betul ya Pak? Betul. Bapak menjadi LC kapan itu Pak? Lulusan COVID-19. Jadi yang pertama saat itu saya waktu di Seskual. Oh, di Seskual. Seskual. Jadi almarhumah ibu mertua kan meninggal di Bojonegoro. Kami pulang karena memang ibu tidak karena COVID, sehingga kami pulang. Tetapi pas kembalinya ke Jakarta, kami tidak mengetahui kalau kami terkena. Saya sendiri saat itu, di saat itu saya sendiri. Kemudian setelah lulus dari sana, kemudian di Surabaya di sini. Karena kami habis berputar-putar, kami tidak merasakan apa-apa, karena tujuannya adalah untuk mengecek. Jadi Bapak ini LC-nya 2 kali berarti? 2 kali. Kalau 1 kali lagi hat-trick Pak berarti? Jangan sampai. Jangan sampai. Yang keduanya ini sama sekali tidak ada gejala apa-apa. Gejala apapun ya? Sama sekali nggak. Karena memang tujuannya adalah untuk mengecek kami selesai berkegiatan begitu. Tetapi saat itu dicek antigennya negatif. Tapi PCR-nya positif. Tetapi CT-nya kami adalah 38. Oh ya sudah. Nah gitu. Sudah aman ya Pak ya 38 ya. Sehingga kami hanya diperintahkan untuk istirahat, kami laksanakan. Nah gitu. Pak Iwan, boleh dong Bapak memberikan closing statement. Berhubung Bapak ini sudah 2 kali mendapatkan predikat lulusan COVID dan juga sebagai anggota TNI AL yang dalam konteks ini mendapatkan amanah dari pemerintah untuk ikut membantu penyediaan oksigen lah, vaksinasi, juga menegakkan protokol kesehatan. Monggo Pak, kalau ingin memberikan closing statement kepada pembaca kita. Terima kasih Mas Febi, kepada seluruh pembaca dan juga nantinya yang melihat bagaimana kami berkomunikasi masalah COVID pagi hari ini, bahwa untuk Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut melalui perintah Bapak Kasal sampai sekarang, sampai nantinya tidak berhenti-hentinya untuk selalu berkontribusi membantu pemerintah dalam rangka penanganan COVID ini. Kemudian yang saya harapkan, saya pribadi mengharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa harus tetap mengeterapkan 5M. Walaupun sudah dilaksanakan vaksinasi. Vaksin pertama ataupun kedua. Itu adalah ikhtiar dua-duanya. Jangan merasa setelah vaksinasi kemudian kita merasa kuat. Jangan. 5M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, membatasi interaksi, dan membatasi mobilitas. Itu adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk kita jangan sampai terpapar dari COVID. Kemudian banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak senang dengan adanya keberhasilan vaksinasi ini. Sehingga mereka mendengungkan ataupun mengeluarkan ataupun mendistribusi hoax-hoax yang isinya adalah menyampaikan vaksinasi itu haram. Vaksinasi tidak halal. Vaksinasi membawa dampak yang negatif. Itu semua salah. Kalau sekarang ini semua masif ingin melaksanakan vaksinasi, maka itu berarti bahwa vaksinasi adalah halal dan vaksinasi tidak menimbulkan hal-hal yang negatif kepada kita semuanya. Untuk itu, saya menghimbau sekali lagi, marilah bersama-sama yang belum melaksanakan vaksin untuk segera melaksanakan vaksin dimanapun tempat yang menyediakan fasilitas untuk itu.
Dan jangan lupa, dimanapun tempat, kedepankan protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi interaksi dengan yang lainnya, dan juga membatasi mobilitas. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah SWT, sehingga nantinya kita terbebas dari COVID-19. Dengan vaksinasi, berarti kita akan membentuk imun, membentuk kekebalan di tubuh kita untuk mampu melawan COVID-19. Sekali lagi, semoga kita semua segera dibebaskan dari COVID di bumi kita ini. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Panglima Komando Armada 2 atas ngobrol kita, Pak. Ini luar biasa ini menurut saya, Pak. Jadi kita banyak mendapatkan insight dari Bapak, dan tentu kita berharap apa yang disampaikan Bapak bisa dilaksanakan, bisa didengarkan oleh masyarakat di luar sana. Terima kasih. Demikian para Tribuners, ngobrol kita dengan Panglima Komando Armada 2 yang bermarkas di Surabaya, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Saya Feby Mahendra, undur diri. Kita akan bertemu lagi lewat wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Salam sehat.